Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan proyek kami yaitu Green Space. Kami memilih proyek Green Space dari beberapa pilihan yang sudah disediakan. Baik, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Aksan Rapidjal sebagai Project Manager, kemudian ada Karina Dwi Maharani sebagai UI atau UX Designer, kemudian ada Rizky Cahyo Putra sebagai Lead Developer, kemudian ada Muhammad Davin Widat sebagai Sistem Analis. Tentang Green Space, Green Space adalah aplikasi marketplace hasil pertanian yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen rumah tangga secara langsung tanpa perantara sehingga distribusi lebih efisien dan harga lebih transparan. Kemudian di sini ada visi kami dan misi kami. Visi kami yang pertama adalah menjadikan platform marketplace digital yang membantu distribusi hasil pertanian secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Karena mungkin fenomena sekarang itu banyak ya petani-petani lokal yang dia susah untuk mendistribusikan hasil panen dia gitu. Maka kami menghadirkan aplikasi Green Space sebagai solusi dari fenomena tersebut. Kemudian ada 4 misi yang kami sampaikan di sini. Yang pertama yaitu menghubungkan petani lokal dengan konsumen secara langsung. Kemudian yang kedua mempermudah proses distribusi dan transaksi hasil pertanian. Yang ketiga memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan aman. Dan yang keempat mendukung peningkatan kesejahteraan petani lokal melalui teknologi digital. Latar belakang dari Green Space sendiri adalah merupakan aplikasi marketplace yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen rumah tangga secara langsung tanpa perantara. Aplikasi ini dibuat untuk mengatasi distribusi hasil pertanian yang kurang efisien, meningkatkan transparansi harga, serta mempermudah akses pasar bagi petani lokal melalui platform digital. Kemudian ada inisiasi Project Chapter, penanggung jawabnya itu saya sendiri. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan aplikasi marketplace hasil pertanian. Kemudian yang kedua mempermudah distribusi hasil panen, dan yang terakhir menghubungkan petani dan konsumen secara langsung. Ada kriteria keberhasilan. Yang pertama itu sistem berjalan stabil, ada transaksi berhasil dilakukan, dan yang terakhir itu adalah fitur tracking pengiriman berjalan dengan baik. Kemudian ada milestone proyek. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada development, kemudian ada testing, dan terakhir ada deployment. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Davin. Baik, di sini ada Project InScope. Project InScope ini mempunyai dua, yaitu InScope dan Out of Scope. InScope ini ada marketplace hasil pertanian, registrasi dan login, upload produk, sistem pemesanan, tracking pengirim, dan sistem rating. Lalu Out of Scope-nya itu ada tidak menyediakan layanan logistik, tidak menggunakan teknologi AI, tidak tersedia aplikasi desktop, tidak memiliki fitur stop selection ataupun member premium. Lalu di sini ada stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah melihat bagaimana status misalnya petani menyediakan produk dan menjual hasil panen dengan harga yang tinggi. Dan di sini pengaruh adalah status misalnya tinggi dan sedang. Lalu di sini ada tabel WBS. WBS itu kepanjangan dari Work Breakdown Structure. Penanggung jawabnya adalah saya, analisis sistem. WBS ini bertujuan untuk mempermudah perencanaan pengelolaan serta pengendalian proyek dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup kerjaan dan alur pelaksanaan. Dengan total durasi proyek selama 36 hari, struktur ini membantu memastikan setiap aktivitas berjalan secara sistematis dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai network diagram dan critical path pada proyek Green Space ini. Nah, dalam proyek ini terdapat 2 jalur aktivitas utama, yaitu ada yang A, B, E, F, G, H, dan ada A, C, D, F, G, H. Dari kedua jalur tersebut,
Jalur kritisnya proyek ini adalah A, C, D, F, G, H karena memiliki durasi paling panjang dan tidak memiliki slack atau waktu cadangan. Artinya, setiap aktivitas pada jalur kritis harus diprioritaskan selesaikan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan. Sedangkan pada jalur satunya, yaitu A, B, E, F, G, H, terdapat sedikit kelonggaran waktu sehingga dampaknya tidak sebesar jalur kritis. Nah, dengan adanya network diagram dan critical path ini, tim proyek dapat lebih mudah mengatur prioritas pekerjaan, mengatur jadwal proyek, serta meminimalkan risiko keterlambatan selama proses pengembangan aplikasi GreenSpace. Next, setelah mengetahui alur dan jalur kritis proyek, pada slide ini kita akan membahas mengenai matriks RACI yang digunakan untuk pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim proyek. RACI sendiri merupakan metode untuk memperjelas siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang bertanggung jawab penuh, siapa yang diajak berdiskusi, dan siapa yang hanya menerima informasi terkait perkembangan proyek. Nah, di dalam metode ini tuh terdapat 4 komponen utama RACI. Yang pertama itu ada R atau responsible, yaitu pihak yang mengerjakan tugas secara langsung. Yang kedua ada E atau accountable, yang itu pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dan menjadi pengambil keputusan akhir. Dan yang ketiga itu ada consulted, yaitu pihak yang diajak berdiskusi atau memberikan masukan selama proses pengerjaan. Dan yang terakhir itu ada I atau informed, yaitu pihak yang hanya menerima informasi terkait perkembangan proyek. Dengan adanya matriks RACI ini, pembagian tugas antara anggota tim menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi kesalahan komunikasi, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta membantu proyek pekerjaan lebih terorganisir. Baik, nah itu saya akan menjelaskan mengenai estimasi biaya infrastruktur dan total budget proyek GreenSpace. Untuk biaya operasional infrastruktur per bulan terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada cloud server, database, CDN dan storage, terus ada domain dan SSL, payment gateway, serta monitoring tools. Kira-kira untuk total estimasi biaya operasional infrastruktur ini mencapai 5 juta per bulan. Karena durasi proyek ini direncanakan selama 3 bulan, maka total biaya infrastruktur menjadi sekitar 15 juta rupiah. Selain biaya infrastruktur, terdapat juga biaya SDM atau sumber daya manusia sebesar 20 juta rupiah. 20.500.000 rupiah yang digunakan untuk kebutuhan tim pengembangan proyek, sehingga subtotal anggaran proyek mencapai 30.500.000 rupiah. Kemudian ditambahkan kontingensi atau dana cadangan sebesar 10% untuk mengantisipasi risiko atau kebutuhan tidak terduga selama proyek berlangsung. Dengan demikian, keseluruhan budget proyek GreenSpace adalah sekitar 41.250.000 rupiah. Nah, perencanaan biaya ini dibuat agar pengelolaan proyek dapat berjalan lebih terstruktur dan penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien. Selanjutnya, di slide ini ada manajemen kualitas risiko. Saya sendiri penanggung jawabnya, struktur matriks QI atau QC umumnya menjabarkan alur kerja mulai dari penyusunan standar operasional, pemeriksaan bahan baku atau input, hingga audit internal yang diawasi oleh manajer QI atau QC. Perbedaan antara QI dan QC ini berfokus pada yang pertama itu QI atau Quality Assurance, berfokus pada proses pencegahan cacat dan menyediakan bukti keyakinan bahwa kualitas akan tercapai. Lalu QC, kualitas kontrol, berfokus pada produk atau hasil, deteksi cacat, dan verifikasi bahwa hasil akhir memenuhi syarat. Selanjutnya metode pengujian yaitu QC,
menjalankan pengujian di level code atau unit integration API testing. Sedangkan QC melakukan pengujian fungsional seperti bug tracking, regression, dan performance testing. Lalu matriks performa. Keberhasilan teknik diukur secara kuantitatif melalui kecepatan loading atau kurang lebih 2 detik dan stabilitas sistem yaitu error rate kurang lebih dari 1%. Nah, selanjutnya ada desain UI dan UX. Slide ini menjelaskan aspek perancangan antarmuka yang dipimpin oleh saya sendiri, Karina Dwi Maharani, strategi desain UX. Meliputi perancangan visual untuk fitur krusial seperti katalog produk, detail informasi produk, hingga proses transaksi yaitu checkout yang estetik dan fungsional. Lalu pengalaman pengguna UX dirancang secara spesifik untuk 2 target pengguna yaitu petani dan konsumen. Kalau petani itu dibuat sederhana mungkin agar mudah dioperasikannya. Lalu untuk konsumen dibuat cepat mungkin dan jelas agar proses belanja lebih efisien. Selanjutnya user testing. Proses validasi desain dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk memastikan alur yang dibuat sudah sesuai kebutuhan. Yang terakhir itu hasil akhir atau output dokumentasi desain yang mencakup prototype interaktif di Figma dan UI design system sebagai panduan visual konsisten, dan user flow yaitu petani perjalanan pengguna dalam aplikasi. Lalu kontribusi tim dan peran sumpah anjir. Kita dulu ya. Cut lagi berarti Vin. Bentar dulu. Sumpah, maaf ya. Udah. Selanjutnya, kontribusi tim dan peran deskripsi peran. Yang pertama itu ada Axel, yaitu Axel sebagai project management. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf. Gue keringat dingin soalnya, maaf banget. Selanjutnya, kontribusi tim dan peran deskripsi tim kami. Yang pertama itu Axel sebagai project manager dengan mengelola proyek atau timeline, komunikasi, dan resiko. Lalu ada Davin yaitu sebagai sistem analis, menganalisis kebutuhan sistem, membuat WBS dan kriteria critical path. Lalu Karina Dwi Maharani yaitu membuat UI dan UX design dengan mendesain tampilan aplikasi dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada Rizky sebagai lead developer, mengembangkan sistem, mengelola infrastruktur serta QI dan QC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.